Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu banyak rezeki. Jumpa lagi dengan saya di channel Misteri Verhal. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dengan memberikan komentar, tanda like, dan subscribe. Untuk kalian yang belum subscribe, saya ingatkan sekali lagi untuk segera menekan tombol subscribe dan lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, kalian mendapatkan notifikasi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan perlawanan hantu yang menghuni rumah tua ketika bangunan itu akan diubah menjadi kantor. Teror dimulai ketika tim melakukan survei sampai proses pembangunan. Sejumlah tukang melihat kuntilanak lalu lalang di sekitar bangunan tersebut. Bagaimana tukang menghadapi teror itu? Ikuti terus tayangan tersebut. Sekitar tahun 2005, perusahaan Buti membeli rumah tua di Jakarta Selatan. Rumah yang berada di komplek itu sangat strategis karena hanya berjarak 50 meter dari jalan raya. Juga berada di hook sehingga memiliki sisa tanah yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan parkir. Luas bangunan itu sekitar 400 meter persegi. Rumah tua itu tak asing bagi Budi. Berada sekitar 100 meter dari kantornya saat ini. Setelah sekitar 3 tahun menyewa, Bos Budi membeli rumah tua itu untuk dijadikan kantor baru. Apalagi harga rumah itu miring karena hasil penjualan akan dibagikan kepada ahli warisnya yang lebih senang tinggal di apartemen. Menurut pemilik warung yang ada di seberang rumah tua itu, sekitar 10 tahun terakhir bangunan itu dibiarkan kosong. Tak pernah dijenguk oleh pemilik rumah. Pantas pohon di depan rumah tumbuh liar, memberi kesan angker. Pagar rumah yang tinggi dan tertutup menyebabkan tetangga tak bisa membersihkan halaman rumah itu. Setelah proses jual beli beres, Budi diminta membersihkan rumah tersebut. Ia pun mencari tukang untuk meratakan tembok pagar rumah, juga menebang pohon dan membersihkan halaman, serta bagian dalam rumah. 2 hari, kondisi luar bangunan sudah rapi. Pagar setinggi 2 meter sudah dibongkar. Pohon pun sudah dirapikan sehingga tampak bersih. Pada hari ketiga, Budi memerintahkan tukang untuk membersihkan bagian dalam. Sekaligus, Budi ingin melihat struktur bangunan untuk kemudian diajukan kepada bos rencana renovasi. Meski Budi seorang arsitek, bos tetap menunjuk arsitek asal Singapura untuk menggarap proyek renovasi itu. Budi hanya menjadi pendamping saja. Budi mulai memotret bangunan dari luar, dari berbagai sisi, didampingi Alek, mandor para tukang. Setelah selesai bagian luar, Budi masuk ke dalam.
ia memeriksa ruangan yang ada. Kemudian, ia menyiapkan kamera dan mulai memotret. Anehnya, kamera tak berfungsi. Padahal, jelas-jelas baru saja dipakai untuk memotret di luar. Kondisi baterai pun masih banyak. Melihat Budi utak-atik kamera, Alek bertanya, "Kenapa, Pak, kameranya?" Budi menjawab, "Kameranya tiba-tiba ngadat. Tombol shutter tidak bisa ditekan." Alek terdiam sejenak. Kemudian meminta izin kepada Pak Budi untuk berdoa. Alek mengucapkan salam, kemudian membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan doa lainnya. Setelah selesai berdoa, ia menyuruh Budi untuk kembali memotret. Anehnya, kamera kembali normal. Alek menjelaskan, ia meminta izin dulu kepada penunggu rumah untuk melakukan pemotretan. Selanjutnya, ia juga minta perusahaan untuk mengadakan selamatan sebelum renovasi dimulai. Setelah desain kantor sudah mendapat persetujuan, proyek segera dimulai. Bangunan itu akan disulap menjadi kantor 2,5 lantai. Untuk memenuhi permintaan Alek, perusahaan menggelar selamatan, membuat nasi tumpeng dan nasi kuning, serta mengundang kiai untuk membaca doa agar pembangunan berjalan lancar. Tidak ada gangguan, khususnya dari makhluk gaib. Menurut kiai, rumah ini dihuni hantu cukup banyak karena sudah terlalu lama terbengkelai. Mereka berkumpul di sekitar toilet. Ia pun meminta para tukang untuk membersihkan toilet dan memberinya lampu. Toilet rumah ini masih bergaya jadul, menggunakan WC jongkok dan ember untuk menampung air. Persis seperti toilet di pompa bensin atau pasar tradisional. Sebanyak 15 tukang mulai bekerja dari pagi hingga petang. Mereka tak kenal lelah karena ingin segera menyelesaikan proyek dan berganti ke proyek lainnya. Karena bekerja hingga petang, tukang-tukang itu baru mandi pada malam hari, sekitar pukul 7. Tetapi malam Jumat itu mereka kerja lembur, mengecor dak sehingga baru selesai pukul 9 malam. Mereka beristirahat. Ada yang merokok sambil ngobrol dan mendengarkan lagu dangdut. Salah satu tukang, Agus, pamit mandi karena tak betah dengan cairan semen yang mengenai celana dan kakinya. Baru 5 menit masuk kamar mandi, Agus berteriak, "Setan!" Ia keluar kamar mandi tanpa mengenakan baju. Teman-temannya yang sedang merokok berlari ke arah teriakan, mencari sesuatu di kamar mandi, namun tak menemukan apa-apa. Lalu
mereka menghampiri Agus yang masih pucat dan ketakutan. Mereka memberi kesempatan kepada Agus untuk menenangkan diri. Sejenak kemudian, Agus bercerita bahwa ia melihat kuntilanak. Akhirnya, ia mandi memakai kran yang ada di depan. Masih trauma masuk ke kamar mandi. Jumat siang, mandor menemui Budi, meminta agar perusahaan memanggil orang pintar untuk mengusir hantu. Karena tak punya kenalan, Budi meminta kepada sang mandor untuk mencarikan orang pintar itu. Pada Sabtu malam, tukang menggelar doa bersama. Mereka berdoa untuk mengusir para hantu. Minimal, hantu-hantu itu tak lagi mengganggu para tukang. Setelah doa bersama itu, kuntilanak jarang nongol, tapi masih sering berkelebat dengan menyebar aroma wangi. Setelah doa bersama, intensitas gangguan hantu menurun drastis, sehingga tukang bisa mengerjakan proyek tepat waktu. Rumah yang tadinya gelap kini menjadi terang dengan cat putih. Rumah tua itu menjelma menjadi kantor modern yang minimalis. Setelah pembangunan selesai, seluruh karyawan yang berjumlah sekitar 30 orang pindah ke gedung baru. Lantai 1 untuk ruang bos, ruang meeting, ruang administrasi, dan lobi. Sementara karyawan berada di lantai 2. Kamar mandi lama yang tadinya angker menjadi kamar tidur office boy yang merangkap sebagai penjaga malam. Menurut office boy, di kamarnya sering muncul aroma wangi. Kadang ada kelibatan, tapi tak pernah wujud nyata seperti yang dialami oleh para tukang. Ia merasa kamarnya dihuni oleh makhluk gaib, tapi mereka tak memberi gangguan yang berarti. Ia pun sudah terbiasa dengan aroma wangi dan kelibatan. Anehnya, karyawan lain tak mencium bau wangi itu. Padahal banyak di antara mereka yang kerja lembur sampai tengah malam. Budi yakin di kantor itu masih dihuni oleh sejumlah makhluk gaib, meski jumlahnya tak sebanyak sebelumnya saat masih berwujud rumah tua. Demikianlah penuturan Budi mengenai hantu yang menghuni rumah tua. Ikuti terus channel Misteri Verhal untuk mendapatkan cerita-cerita horor yang menyeramkan serta berita misteri lainnya. Dah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.